Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gondes, Mendestar tentang hati dan jiwa. Apa kabar, sahabat aku dimanapun berada? Oke, salam sejahtera ya, salam damai, salam penuh kasih persahabatan dari Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa buat sahabat aku. Ya, semoga selalu mendapatkan yang terbaik di hidup ini dan selalu mendapatkan apa yang diinginkan ya. Masih bersama Gondes ya di General Reading. Terima kasih sudah klik ya video Gondes dan semoga ditonton dari awal hingga akhir agar tidak terjadi gagal paham ya. Oke. Sebenarnya bagaimana perasaan dia sekarang padamu ya? Sebenarnya bagaimana perasaan dia sekarang padamu? Ini sepertinya lebih condong ke orang yang sudah putus, udah mulai bimbang, sudah mulai jeda-jeda seperti itu, atau sudah nggak mulai intens gitu ya. Sebenarnya bagaimana perasaan dia sekarang padamu ya, kita akan ulik ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau Sang Maha Pemilik hidup ini, karena apa? Hanya Allah lah yang berkuasa menjawab dengan tepat dan benar, karena Maha apa? Maha tahu dan menurut keyakinan sahabat semuanya. Oke, Gondes akan shuffle, fokus ya. Sebenarnya bagaimana perasaan dia sekarang padamu? Masih bersama Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa di edisi pengen tahu aja atau kepoin ya. Udah mantan mungkin, udah jeda, atau memang sudah lost contact ya sama sekali ya, atau merasa digantung, atau kemarin pernah ada konflik tapi belum selesai, kemudian kalian saling menjauh, atau kesalahpahaman. Itu yang paling pasti ya yang terjadi di dalam setiap hubungan. Ada two of atoms, kebimbangan. Ini sebenarnya ini perasaan dia ya. Kita mulai bagaimana perasaan dia sebenarnya, bagaimana perasaan dia sekarang padamu. Oke. Ada as of atom. Ini semua ada di pikiran dia ya. Dia selalu memikirkan bagaimana. Jadi kayak kamu nanya dia, dia nanya kamu. Jadi menanyakan pada diri sendiri, sepertinya perasaan dia ke aku bagaimana sih sebenarnya. Dan di sini ada sebuah kebahagiaan. Klik sih sebenarnya dia sama kamu itu kayak seenergi gitu, ya kan? Kayak seenergi ya, lebih tepatnya seperti itu. Kamu sesuai dengan dia gitu loh, sesuai dengan keinginan hatinya, kamu sesuai dengan hatinya gitu loh, paham ya? Oke. Sepertinya halnya kamu juga seperti itu. Mungkin masih ada kebimbangan di sini, ada kebimbangan, dan itu selalu bergelayut di pikiran dia ya, seperti itu. Sebenarnya bagaimana perasaan dia sekarang ya, sekarang padamu? Mungkin udah ada jeda-jeda, ada apa masalah yang membuat kalian harus saling berjauhan, yang membuat kalian untuk saling satu sama lain tuh saling menilai gitu loh ya. Ada kesalahpahaman selalu dan seperti itu. Kita lihat selanjutnya. Di sini ada dua. Kita akan shuffle lagi. Gondes hanya mengambil yang terbalik satu, atau yang terbuka satu, atau yang jatuh satu ya. Oke. Fokus ya. Sebenarnya bagaimana perasaan dia padamu? Ada the wheel of hand, dan the wheel hand. Ini adalah sebuah awal kegagalan dari hubungan ini. Terlihat seperti itu ya. Itu yang membuat itu karena apa? Karena kalian masih saling bimbang. Ibaratnya tuh kayak cinta tuh masih mengambang. Kamu nggak yakin sama dia, dia nggak yakin sama kamu. Dan di sini tidak ada yang namanya kepercayaan satu sama lain. Ya, saling menjudge. Kamu itu seperti ini ya, kamu seperti ini. Sehingga tidak terjadi yang namanya kecocokan dan kebimbangan. Padahal hati mah iya gitu, hati aku suka kamu, dia juga suka kamu gitu, tetapi karena kebimbangan itu membuat hubungan ini seperti hampir retak ya di sini ya, hampir hancur. Bahkan mungkin ada yang sudah saling meninggalkan, tapi masih bisa diperbaikin ya. Ada Four of Wands. Ada sebagian yang juga berdealing dengan orang yang memang sudah menikah, dan ini keseriusan pun di sini di hubungan ini kita bicara tentang dua sisi, tentang seseorang yang sudah mau menikah atau seseorang yang sudah menikah. Nah, di sini kita bahas yang sudah menikah. Dia bimbang perasaannya ya. Dan dia sudah cocok sama kamu karena kebimbangan kalian berdua, karena kalian memang sudah
ada hasrat ya, ada hasrat yang sudah mau menikah, ada karena dia sudah menikah gitu. Tapi di sini kegagalan yang terlihat sekali itu karena kebimbangan. Kalian sudah pada serius, tapi kalian tidak ada namanya kepercayaan kan. Kuni sering bilang, sering menyampaikan bahwa cinta itu disusun oleh namanya 4 unsur. 1, saling percaya. 2, saling setia. 3, saling jujur. Yang keempat ini yang paling penting, saling melengkapi ya, seperti itu. Ada yang sudah hampir ke jenjang pernikahan, sudah sepakat atau sudah saling berikrar untuk saling menikah gitu, tapi ternyata terjadi kesalahpahaman, atau sudah berpacaran hampir ke jenjang pernikahan tapi ada kegagalan ya. Tapi seperti di sini masih terlihat, masih bisa dilihat bahwa ini hubungan masih bisa diperbaiki. Caranya bagaimana, Des? Saling mengoreksi diri ya. Masih ada harapan, masih ada harapan ya. Kalau kemarin kalian saling kontrol, akhirnya saling tidak percaya, kemarin saling tidak jujur, saling memakai topeng ya, padahal nggak suka bilang suka, itu karena kenapa? Ketidakjujuran. Dalam sebuah hubungan itu sebaiknya ya seharusnya saling jujur. Kalau tidak suka ya bilang tidak suka, tetapi paling tidak ada alasan ya, jangan main ngambek atau main tidak suka gitu, tetapi kalian nggak ada alasan, itu namanya tidak gentle ya, seperti itu. Kita lihat klarifikasinya. Di sini masih bisa diperbaiki. Sebenarnya bagaimana perasaan dia sekarang padamu? Oke, fokus. Kalau ada iklan jangan dijeda ya, biarkan lewat agar tidak terputus energi kalian ya. Yang belum like silahkan like, yang sudah like terima kasih, yang selalu stay di channel Goddess Mendes ya. Semoga channel ini bisa menjadi channel pilihan dan channel yang bermanfaat. Di sini ada Ten of Pentacle. Ada yang memang sudah berkeluarga, tetapi ada yang belum berkeluarga. Misalkan kamu lajang ketemu lajang, atau lajang ketemu single parent, atau single parent ketemu single parent. Ada cinta yang besar menuju ke pernikahan. Tetapi kalau buat yang sudah berdealing dengan sosok yang sudah menikah atau mempunyai pasangan ya, ini di sini ada kalian. Jadi dia bimbang alasannya karena dia sudah punya pasangan, seperti itu. Ya, akhirnya jealous kan? Kamu merasa diabaikan atau kamu merasa dicuekin akhirnya. Kenapa? Karena kalian berdiri dengan orang yang sudah mempunyai pasangan, seperti itu. Di sini ada kekecewaan cinta. Pastinya karena ada kekecewaan cinta, makanya ada awal ini. Kalau Goddess mau boleh sarankan, menjalin hubungan itu lebih condong keterbukaan ya. Berantem bertengkar itu bagi Goddess sendiri bukan cikal bakal daripada kegagalan. Justru disitulah kalau pacaran secara orang dewasa dan memang benar-benar memang ada kelihatan serius atau ada niatan ketulusan ya, bertengkar itu sebagai pembelajaran gitu, untuk mengetahui satu sama lain itu mengerti karakter masing-masing. Oh dia nggak suka ini, oh kamu nggak suka ini, oh begini aku harus menghadapi dia. Oh dia orang yang nggak suka di WA, oh orang yang nggak suka di telepon. Oh harus kita paham. Jangan hanya satu kata apa kabar nggak dibalas, kamunya cecer, seolah-olah kamu jadi overthinking, seolah-olah kamu merasa diabaikan, seolah-olah dia ada yang lain. Jangan pernah ya. Kita dalam pertengkaran sebuah hubungan itu, kalau menurut Goddess pribadi, itu adalah sebuah pembelajaran untuk mengerti satu karakter satu sama lain, sehingga kita bisa menata dan menempatkan diri seperti itu menurut Goddess sendiri ya sebetulnya. Tapi ada ya yang justru pertengkaran itu membuat seperti ini. Belum menikah aja sudah seperti ini, bagaimana mau nikah? Itu kita harus paham ya, menjalin hubungan cinta ya itu terbentuk dari dua sosok. Dua sosok beda jenis ya, perempuan dan pria. Jadi nggak bisa kalau harus sama prinsip, sama harus satu jalur, itu nggak bisa. Minimal itu harus ada pengertian. Kenapa? Rambut boleh sama hitam, hati boleh sama merah, tetapi kita ada perbedaan jelas. Satu, jenis kelamin. Dua, kita lahir dari rahim yang berbeda, waktu yang berbeda, jam yang berbeda. Jadi kamu juga kalau memang ya kamu mencintai dia, pertengkaran itu bukan suatu syarat untuk kita menyudahi hubungan atau awal kegagalan. Menurut Goddess itu untuk mengetahui satu sama lain lebih jauh, lebih dalam, lebih paham. Terus kalau
kita bagaimana caranya Anda biar kita bisa seperti itu? Ya kita lebih legowo gitu. Kalau dia ngecas nggak dibalas, apa ngecat nggak dibalas, itu artinya mungkin dia lagi nggak pegang HP, mungkin dia lagi tidur, mungkin dia lagi sibuk, mungkin lagi dia nggak buka HP, seperti itu ya. Itu yang kita harus terapkan pada diri kita agar kita selalu positive thinking. Seperti ini, Goddess lihat seperti ini, ada kebimbangan. Padahal kalian tuh klik ya. Ada yang di awal kegagalan, tapi di sini terlihat masih bisa diperbaiki. Masih bisa diperbaiki dan masih ada harapan, seperti itu. Di sini ada next of wands. Ini sifatnya dia itu tidak mau terburu-buru. Masih kita jalanin dulu. Ya kan, kita jalanin dulu. Kita satu sama lain itu harus benar-benar mengerti. Ya, mengerti dia suka ini, dia nggak suka ini, seperti itu. Jangan memaksakan kehendak atau ego di tingkat level kelas langit, jangan ya. Yang membuat sebuah hubungan gagal itu karena ego yang selalu dipelihara, justru dipupuk, disirami, kemudian besar-besar benar menjadi sebuah ego yang besar sekali. Itu sangat menghancurkan hubungan. Oke, kita akan lihat selanjutnya. Di sini ada justice, akhirnya hubungan selesai ya. Itu yang membuat sebuah hubungan selesai, tetapi di sini masih bisa diperbaiki menurut dia, juga menurut kamu ini bisa vice versa. Kenapa? Sebenarnya bagaimana perasaan dia? Ya kalau memang udah nggak bisa diajak bicara, nggak saling pengertian, itulah yang membuat hubungan putus ya. Kita nggak bisa sama, kita nggak bisa ini, nggak bisa itu, karena apa? Kita beda prinsip memang berbeda. Harus ingat ya, kalian harus tahu ya, seperti itu. Semuanya akan berakhir. Kenapa? Karena kalian tidak bisa prinsip. Kalau menurut Goddess sendiri nih ya, menurut Goddess, kesimpulan Goddess, kalau sebuah hubungan itu seperti sandal gitu, sepasang sandal yang berjalan sebelah kanan sebelah kiri, mempunyai tujuan sama tetapi tidak bisa beriringan terus menerus. Terkadang satu tertinggal ke belakang, satunya ke depan, atau sebaliknya. Dan tetapi ya, yang paling kalian ingat, tetapi sepasang sandal itu kalau kehilangan satu, itu namanya selen. Dan selen itu walaupun diganti dengan sandal, ibaratnya sandal emas, tetap aja tidak akan merasa nyaman, baik di pandangan orang atau di seseorang yang memakai sandal itu. Seperti itu sebuah hubungan menurut Goddess ya. Jadi di sini intinya sebenarnya perasaan dia padamu sekarang itu bagaimana? Ada kebimbangan tersendiri karena sebuah keterburu-buruan atau tidak sabar, seperti itu ya. Oke, sekarang Goddess kita lanjutkan shuffle. Hari ini Goddess banyak bicara, banyak yang Goddess jabarkan, dan memang Goddess ingin menjabarkan, tidak cuma lihat clue-cluenya saja ya. Kenapa? Karena Goddess pengen lebih menyampaikan aja, seperti itu. Di sini ada The Emperor ya, dia seorang pria, dia seorang pemimpin. Kamu juga kalau yang menonton adalah seorang feminim, kamu lebih menghormatin seorang pria, karena bagaimanapun walaupun usia kita lebih tua dari pasangan kita, kita tetap harus menghormatin itu. Intinya daripada sebuah hubungan ya. Dia bukan sosok yang ingin dikontrol, bukan sosok yang pengen diatur, tetapi dia mempunyai jiwa kepemimpinan di mana dia mengerti bagaimana caranya itu, bisa pilah-pilah kapan harus komunikasi, kapan harus bekerja, kapan harus, seperti itu yang dia inginkan, seperti itu. Kalau kamu ingin memperbaiki hubungan ini, karena hubungan ini masih diperbaiki, bisa ya, artinya kamu harus memahami dia dan dia nanti akan memahami kamu di awal dari kita, seperti itu ya. Ada Ten of Wands, beban. Inilah yang dinamakan beban. Akan terjadi beban nanti kalau kalian tetap mengedepankan keegoisan kalian, atau kalian akan bimbang-bimbang terus dan akhirnya tidak ada solusi ya. Seperti ini benar-benar akan hancur. Kalau kamu tanya tentang bagaimana perasaan dia sekarang pada kamu, kecewa karena kamu tidak seperti yang dia inginkan, tidak kamu bayangkan. Awal memang kan
Awal-awal mungkin memang kalian saling sesuai hati. Lama-lama kesini ini terlihat sekali, entah kamu entah dia itu nggak sabaran gitu, nggak sabaran, selalu overthinking seperti itu ya. Di sini terlihatnya seperti itu. Masih bisa diperbaiki hubungan ini. Kalau kamu bertanya, kalau kamu yang memang sudah jeda, ini kayak untuk lingkup sahabat semua yang mengalami sebuah kebimbangan. Dia masih sayang sama aku enggak, dia masih ingin sama aku enggak, masih bisa diperbaiki, tetapi dimulai dari kamu ya. Kamu di sini harus mengerti karakter dia, sosok seorang the emperor ya, sosok yang tidak mau diatur, tetapi juga dia memahami, bijaksana, tetapi dia harus dimengerti. Bukan karena aku juga pengen dimengerti, dia wali dari kita. Dia bisa memanage pekerjaan, memanage, dia punya planning kapan dia harus romantis sama kamu, kapan dia harus nge-WA kamu, kapan dia harus, intinya dia lebih percaya sama kamu. Tetapi ini di sini ada yang tidak bisa mempercayai dia gitu loh. Dia kalau kamu sekarang lagi di mana, kamu lagi sama siapa, jangan sama ini, jangan sama itu, jangan, tidak seperti itu. Menjalin hubungan itu intinya saling percaya ya, saling percaya, saling menghormati, seperti itu. Sekarang pasalnya aku desakan buka buat kamu. Ada orang ketiga, iya, dia akan meninggalkan kamu. Di sini ada justice, why not gitu loh. Kalau dia nggak nyaman di sini, ya kan? Ada orang ketiga untuk yang sudah menikah. Di sini terlihat memang sudah ada yang berumah tangga. Ada sebagian yang memang berdiri dengan orang yang sudah punya pasangan, tetapi ada juga sebagian yang udah menuju ke jenjang keseriusan pernikahan, tetapi ada kebimbangan karena apa? Karena ada ketidaksabaran seperti itu, ya. Intinya seperti itu. Dan dia juga akan meninggalkan nanti. Berjalan sesuai intuisi hatimu, itu yang harus. Kalau kamu suka, bilang suka. Kalau kamu memang sama dia, yang dia akan meninggalkan kamu. Iya, aku sudah bilang dia akan meninggalkan kamu. Ya, bahkan mungkin saat ini dia sudah meninggalkan kamu ya. Tetapi masih bisa diperbaiki, tetapi harus dimulai dari kamu. Seperti itu. Coba kamu lebih ke introspeksi diri. Gunakan waktu ini untuk introspeksi diri. Di sini ada sendal sebelah, artinya sendal selain ya. Akan hilang satu, maka kalian akan kehilangan. Dan disadarinya itu setelah agak lama tuh. Ternyata kehilangan dia itu baru berasa gitu loh. Kalau di awal-awal gini karena emosi, lebih cenderung ke emosi ya, kekecewaan cinta itu dikedepankan ya. Tetapi setelah kalian saling berjauhan, kalian akan mulai merasakan betapa kenapa kok terjadi seperti ini, kenapa seperti itu ya. Alam menyertai langkahmu. Jadi aku disarankan untuk lebih mempertimbangkan lagi sikap kamu, atau yang menonton maskulin atau feminim sama ya, ini pesannya. Lebih mempertimbangkan sikap kamu, lebih menjadi lebih perbaiki yang kemarin suka overthinking ya kan, cemburuan yang nggak beralasan, nggak enak loh dicemburuin itu. Nah seperti itu kamu terapkan kalau pada diri kamu sendiri. Bagaimana, jangan menuduh yang tidak jelas atau tidak kamu buktikan. Kalau kamu mau menuduh seseorang atau pasar kamu, misalkan, kamu harus benar-benar mengerti dan kamu harus melihat dengan mata kepala sendiri, dan benar-benar kamu harus mengerti, telusuri pelan-pelan, baru kamu boleh angkat bicara seperti itu. Oke sahabat Gondes, semoga bisa bermanfaat video ini ya. Sebenarnya bagaimana perasaan dia sekarang padamu? Ada kekecewaan di dalam hubungan ini, terutama dia ya. Ada kebimbangan di hubungan ini ya, itu yang selalu ngelayu di pikiran dia. Sebetulnya dia sayang sama kamu, tapi hubungan ini sudah di awal diambang kehancuran. Mungkin bahkan sudah ada yang judgment, ada yang putus, sudah ada yang apa namanya, udah ada yang memang sudah non komunikasi, udah lost kontak, sudah masing-masing sudah nggak saling peduli. Tapi di dalam perasaan mereka, kamu berdua ya, dia dan kamu masih ada harapan, masih saling mengharapkan seperti itu ya. Jangan menjadi beban, hubungan itu jangan menjadikan beban. Kalau kamu tidak nyaman, tinggalkan, selesai. Jangan mencari masalah untuk agar kalian bisa bertengkar, tapi nggak bisa itu. Kalau kamu merasa tidak nyaman, tinggalkan, seperti itu aja ya.
Itu kalau Gondes memang udah putusin seperti itu. Kalau udah ngerasa gak nyaman, tinggalkan aja. Buat apa dipertahankan, ya kan? Buang-buang waktu. Hidup itu kejar deadline loh, boleh percaya boleh tidak, usia kita tidak tahu, ya kan? Seperti itu. Dan yang pasti serahkan pada Sang Pencipta, sandarkan harapan kamu, cintailah dia karena Allah, agar kamu tidak merasa kehilangan, tidak merasa sakit hati, tidak merasa terluka kalau seandainya terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Kenapa? Karena mencintai seseorang itu, kalau menurut pengertian sendiri, itu akan menyakiti diri sendiri. Akhirnya kita mencintai berlebihan, kita sudah berkorban banyak tapi merasa nggak dihargai, akhirnya sakit hati sendiri. Oke, sahabat semua, ada kesalahan, ada mikones tara tantangan tidak jauh dari kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap bersandar kepada Allah, bermohon pada Allah, tetap bersyukur dalam segala keadaan, tetap jadilah orang yang baik ya. Nggak ada mantan, ya, tetap ingat nggak ada mantan, yang ada itu teman yang pernah kita sayangi, yang sekarang menjadi teman biasa. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah berkatimu, amin.